apa yang terjadi setelah kiamat? Bayangkan jika hari ini bukan sekadar hari biasa. Bayangkan jika besok matahari tak lagi terbit dan waktu berhenti selamanya. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah kiamat benar-benar datang? Apakah alam semesta akan lenyap begitu saja dalam kehampaan abadi? Ataukah justru ada kehidupan baru yang menunggu, jauh lebih nyata dari yang bisa kamu bayangkan? Ini adalah doa semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Di episode kali ini, kita akan menyelami salah satu fenomena paling menakjubkan di alam semesta, yaitu apa yang terjadi setelah kiamat. Sains dan Islam memiliki jawaban yang sama-sama mencengangkan, tapi juga berbeda secara mencolok. Jangan lewatkan satu detik pun, karena penjelasan ini bisa mengubah cara kamu memandang hidup, mati, dan akhir dari segalanya. Kiamat dalam perspektif kosmologi. Para ilmuwan hari ini sepakat pada satu hal yang menggetarkan, yaitu alam semesta tidaklah kekal. Dengan semua kemajuan teknologi dan observasi luar angkasa, kosmologi modern justru menunjukkan bahwa semesta ini suatu saat akan berakhir, dan akhir itu tidak datang dalam bentuk ledakan dramatis, tapi kesunyian yang total. Ada beberapa teori besar yang menjelaskan skenario ini. Pertama, Big Freeze, di mana semesta terus mengembang hingga semua bintang mati, suhu jatuh ke nol mutlak, dan segala sesuatu membeku perlahan dalam kehampaan tak berujung. Kedua, Big Crunch, kebalikan dari Big Bang semesta yang mengembang akan berhenti, lalu menyusut, menggulung dirinya hingga kembali menjadi titik hampa yang sangat padat. Dan ketiga, Heat Death, di mana seluruh energi di alam semesta menyebar secara merata dan tidak lagi bisa digunakan, hingga tidak ada lagi pergerakan, kehidupan, atau waktu itu sendiri. Dalam ketiga skenario ini, kesimpulannya sama. Tidak ada yang tersisa, tidak cahaya, tidak kehidupan, tidak waktu. Tapi, di titik inilah sains mulai terdiam. Tidak ada lagi hukum fisika yang bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah itu. Matematika tidak mampu menjawab, bahkan ruang dan waktu ikut menghilang. Dan di saat ketidakpastian ilmiah mencapai puncaknya, agama mulai berbicara. Islam, sejak 14 abad yang lalu, telah menggambarkan akhir semesta dengan bahasa yang sangat kuat dan tidak hanya berhenti pada kehancuran, tapi justru mengungkapkan apa yang terjadi setelahnya. Gambaran kiamat dalam Islam. Jika teori ilmiah hanya mampu menjelaskan bagaimana alam semesta berakhir secara fisik, maka Islam melangkah lebih jauh, menjelaskan kenapa itu terjadi dan apa yang menunggu setelah kehancuran itu. Al-Quran tidak hanya memprediksi keruntuhan langit dan bumi, tapi menggambarkannya dengan detail yang menggetarkan. Bayangkan jika langit yang selama ini biru dan tenang, tiba-tiba terbelah seperti kain robek, bintang-bintang yang dulu bersinar terang, kini berjatuhan satu persatu, dan lautan yang kita kenal jernih, mendidih dan meluap seperti neraka terbuka. Ini bukan fiksi, ini adalah nubuat. Hari itu disebut Yaumul Qiyamah. Hari yang mengguncang seluruh ciptaan, hari di mana gunung-gunung akan melayang seperti kapas, dan bumi akan memuntahkan seluruh isi perutnya. Suasana ini digambarkan Al-Quran dalam banyak surat, dari At-Takwir hingga Az-Zalzalah, bukan sebagai metafora, tapi sebagai peringatan nyata akan peristiwa yang akan terjadi. Dan yang paling mengejutkan, Rasulullah SAW menyebut bahwa semua makhluk akan mati kecuali Allah, bahkan malaikat, bahkan Jibril, bahkan Israel. Semuanya tunduk pada satu momen, yaitu tiupan sangkakala. Ketika alam semesta telah hancur total, ketika waktu telah mati, dan seluruh makhluk sirna oleh tiupan sangkakala pertama, maka tibalah fase yang jauh lebih menegangkan, yaitu kebangkitan kembali. Dalam Islam, ini disebut Yaumul Ba'ats, hari di mana seluruh manusia dari generasi pertama hingga terakhir akan dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan telanjang, lemah, dan tak membawa apapun, kecuali amal perbuatannya. Ini bukan dongeng. Ini adalah keyakinan. Allah akan menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur, bahkan debu yang telah bertebaran akan dikumpulkan oleh perintahnya yang maha kuasa. Dan pada hari itulah, seluruh umat manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut Padang Mahsyar. Bayangkan miliaran manusia berdiri di bawah terik matahari yang hanya sejengkal dari kepala. Tak ada bayangan. Lalu, Allah akan memisahkan manusia menjadi dua golongan. Mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan,
dan mereka yang menerima dengan tangan kiri. Yang satu melangkah dengan wajah berseri, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang lain terseret ke arah jurang yang dalam, ke tempat yang penuh kegelapan, kesepian, dan azab yang terus menyala, dan itulah neraka. Namun pertanyaan terbesar bukanlah tentang seberapa dahsyatnya hari itu, tapi di sisi mana kita akan berdiri. Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan sekarang sebelum hari itu benar-benar datang. Sains bungkam, iman menjawab. Di titik inilah, kita menyadari satu hal penting, sains punya batas. Sejauh apapun teleskop menembus ruang angkasa, sejenius apapun manusia merumuskan teori kosmologi, tetap ada batas di mana logika tak lagi mampu menjawab, apa yang terjadi setelah kiamat? Apa makna dari semua ini? Kemana ruh akan pergi setelah tubuh hancur? Tidak ada eksperimen laboratorium yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena ini bukan wilayah sains, ini adalah wilayah iman. Dan Islam sejak awal telah memberi peta, bukan sekadar untuk memahami akhir, tapi untuk menghadapi akhir itu dengan siap. Jika sains hanya bisa memperkirakan nasib materi planet, bintang, galaksi, maka Islam berbicara tentang nasib jiwa. Bukan sekadar kehancuran fisik, tapi kebangkitan spiritual menuju fase hidup yang kekal, entah ke dalam surga yang tak pernah terbayangkan oleh mata manusia, atau ke dalam neraka yang kengeriannya tak mampu dilukis oleh kata. Itulah kenapa dalam Islam, kematian bukan akhir, tapi pintu. Kiamat bukan hanya kehancuran besar, tapi transisi menuju keabadian. Dan ketika logika berhenti bertanya, iman mulai memberi jawaban. Hidup ini bukan tanpa tujuan, dan akhir dari dunia ini adalah awal dari pembalasan yang sempurna. Karena itu, sebelum kita memasuki segmen terakhir, satu pertanyaan besar muncul, dan ini bukan pertanyaan ilmiah, tapi pertanyaan hati. Jika hari itu benar-benar datang, apakah kita siap? Refleksi dan seruan. Kini kita tahu bahwa akhir dari dunia bukanlah akhir dari segalanya. Justru di sanalah hidup yang sebenarnya dimulai. Saat bintang-bintang padam, saat langit runtuh, dan bumi hancur, tak bersisa jiwa manusia tetap hidup, menuju babak yang telah dijanjikan sejak awal penciptaannya. Maka hari kiamat, sebagaimana dahsyatnya, bukan sekadar kisah kehancuran. Ia adalah pengingat bahwa hidup ini sementara, bahwa semua ambisi, semua kekuasaan, semua kesenangan yang kita kejar akan hancur bersama waktu. Yang tersisa hanyalah apa yang kita tanam dalam kebaikan, keikhlasan, dan iman. Sains boleh diam, dunia boleh lupa, tapi Al-Quran mengingatkan dengan suara yang tak pernah pudar. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang terjadi setelah kiamat, tetapi apa yang akan terjadi padaku ketika hari itu datang? Dan jawabannya tidak bergantung pada ilmu, harta, atau status, tapi pada amal, niat, dan ketulusan hati. Sebelum semua ini benar-benar terjadi, sebelum dunia benar-benar diam, masih ada waktu untuk berubah, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu bumi berhenti berputar, jangan tunggu langit terbelah. Mulailah hari ini, mulailah dari hal kecil, karena bisa jadi amal sederhana yang kita anggap sepele adalah penyelamat kita di hari paling gelap itu. Jika video ini menggugahmu, klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin, satu klikmu hari ini akan menjadi amalmu di akhirat nanti.